Ya kalau malam-malam yang buat ya iya tapi malam gua teleponin dulu. ya tapi kalau capek Lu nggak ngangkat telepon gua. kalau capek mulu gimana mau dapet duit? Mbak kan bilang semua anak tuh ada tuh yang satu lagi disuruh A, satu B, semuanya aja Mbak, semua anak. Itu jangan sampai aji mumpung gitu loh Mbak. Kita niat bantu, tapi kan yang kita bantu bukan cuma Mbak Tanti. Ada Mbak Tanti lainnya gitu loh. Iya. Iya. Terus ngapain Mbak itu suaminya nanya-nanya sama si Tiko waktu itu? Itu padahal kan dia WA Tiko kan? Iya, dia sampai Tikonya hapus WhatsApp gara-gara di WA-in mulu sama dia sama suaminya. Nih, kata temannya. Iya, aku ada WhatsApp. Iya. Sampai hapus WhatsApp. Tadinya tuh dihubunginya lewat Facebook. Terus padahal kan Tenovi tadi ngomong soal WA ya. Padahal kan tadi Dia udah bisa dihubungin belum? Kalau udah bisa baru sampaikan. Jadi kayak ngadu domba gitu aku sama Tiko. Terus akhirnya aku tegur dia. Aku bilang, Tiko kamu ngomong apa ya sama Tanti sama suaminya? Terus dia bilang, enggak ngomong apa-apa. Terus aku bilang, ini saya dapat penyampaian yang nggak enak gitu. Terus dia bilang, lo enggak kok gini. Akhirnya kita klarifikasi lah tuh. Klarifikasi yang intinya sebenarnya ya ini kita jadi kayak diadu domba gitu. ya emang dia aja bawa-bawa aku mulu. Makanya tuh. Seolah-olah kayaknya gue dukung dia ya. Astaga. Besti. Gila tuh orang. Terus akhirnya aku bilang ya udah Mas Tiko ini kita clear ya, kita nggak ada masalah sama sekali karena kan emang aku sama Tiko nggak ada masalah apa-apa. Cuman karena aku juga sibuk, dia juga udah mulai nge-YouTube sama keluarganya kan. Ya udah emang nggak pernah ketemu gitu. Jadi kaget juga kalau ternyata dia temennya si Iya. siapa? Temennya si Tiko. Si Gopur. Gospel. Gitu. Coba telepon lagi. Gospel. Ya halo. Ya. Ya gimana Mbak tadi? Tunggu sebentar. Aduh, kan keluar. Sebentar. Ya, sabar ya. Jadi dengar nggak? Iya. Jadi yang kita bantu satu anak ya Mbak, sekali lagi ya. Kita info yang kita bantu. Jangan beristirahat. Ini udah lagi telepon lu sebentar. Aku cuma ngomong gini Pak. Yang kita bantu satu anak ya Mbak. Ya. Dengar nggak? Iya. Yang kita bantu satu anak. Jadi Mbak jangan ngelemparin semua anak Mbak. Kalau emang Mbak sama suami tidak mampu karena faktor ekonomi, taruhlah anak-anak Mbak di dinas sosial biar dirawat sama pemerintah Mbak gitu loh. Jangan mentang-mentang ada yang mau bantu semua disebutin. Dimatiin sama dia. Mikir dulu itu dia. Kita habis ini transfer langsung. Kita bilang abis ini langsung didaftarin ya, kita udah selesai. Nanti kita bilang gitu. Ayo, mana sini? Aku belum ngomong sama dia. Ya Mbak. Ya. Mbak, Masuk. Ya. udah jelas belum suaranya? Udah. Oke. Udah. Mbak, ini yang kita sekolahkan satu anak.
Jadi sisanya itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya. Kalau misalnya emang Mbak dan suami sudah tidak mampu, taruhlah anak Mbak di panti sosial atau di dinas sosial, biar dirawat sama negara. Ya. Iya, iya. Iya. Jadi nanti saya transfer abis ini. Apa? Tapi Kalau apa? emang aku mau kalau misalnya aku mau naruh panti sosial nih, misalnya aku bisa ngabarin tim Kanopi, Mas Arbi gitu, bisa. Nanti aku kasih nomor itu staf Ebulia tuh biar dibantu sama staf Ebulia dari Komnas Perlindungan Anak. Berarti kalau mau dimasukin di panti nggak usah disekolahin dong, Mbak. Berarti kalau misalnya Mbak mau masukin di panti nggak perlu disekolahin. Jadi gimana? Sini dokter. Mbak, jadi ini mau dimasukin di panti atau mau disekolahin? Enggak, kalau misalnya emang kalau misalnya suami enggak, kalau misalnya udah bener-bener inilah yang anak aku yang kedua itu, yang kedua enggak, yang ketiga enggak, kalau misalnya emang udah ini, tapi amit-amit jangan sampai itu loh, mudah-mudahan aja sih ada jalannya. Ya ada jalannya kalau kerja. Kalau misalnya nggak kerja, ya nggak ada jalan lah Mbak. Harus kerja, usaha, jangan ngandelin orang terus. Mbak nggak bisa ngandelin saya terus, Mbak harus kerja. Mbak, abis ini saya transfer. Kalau misalnya udah saya transfer berarti udah selesai ya. Nanti Mbak urus ke ke sekolahnya. Kok mati terus sih, Bi? Dia tadi enggak ada. Dia mati dia kan. Dia tuh mikir dulu kali teh mau ngomong. Mbak, Ya, kok mati-mati terus sih? kesak-kesak hujan aduh, nah kayak udah. Kesak-kesak, tunggu sebentar. Udah hujan. Iya. Mbak, jangan dimatiin dulu ya. Ini kita mau make sure buat keputusannya uang sekolah. Iya. Jadi matiin dulu ya. Ya. Halo? Mbak, ini saya nggak keluar-keluar nih telepon Mbak nih. Mau saya bantu banyak, Mbak. Ini saya mau pergi di sini. Iya, iya. Jadi, Pak, hujan soalnya. Bapak jangan. Mbak, jadi abis ini, dengar nggak? Jadi abis ini saya transfer. Halo? 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 Gak bisa nih. Nah, oke guys, jadi ini kita udah coba hubungin ya. Kita hubungin, tidak ada respon. Terus dari tim aku, bahkan dari temennya pun udah ngehubungin si Mbak Tanti, belum ada respon sama sekali. Giliran udah mau ditransfer dia nggak respon. Mungkin karena takut. Tadi kan aku bilang ini yakin ya mau dibayarkan. Jadi aku pengen dia jawab iya dulu. Uang ini akan untuk sekolah anaknya. Dia menjawab iya, baru ke transfer. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia ternyata uangnya ini tidak disalurkan dengan baik, terus dipakai nggak untuk sekolah, nah itu kan kita bisa bantu lapor ke Komnas Perlindungan Anak ya, gitu. Karena
udah lalai menjadi orang tua, tetapi ternyata hak anakku sudah dibantu sama orang lain tidak diberikan juga. Nggak amanah. Iya, nggak amanah. Mungkin nanti akan diproses juga kalau emang ini tidak sesuai ya, tapi kita kembalikan lagi, kita lihat nanti seperti apa. Dan aku pengen nanti ke sekolah si itu ya, sekolah si anaknya itu, memastikan kita datang, kita kasih waktu lah 3 hari. Takutnya kan dia sibuk nih, besok belum bisa bayarkan, besok lagi nggak bisa bayarkan. Oke, kita kasih waktu 3 hari, mungkin sampai Senin atau Selasa, baru kita datengin sekolahnya, kita telepon dulu atas nama anaknya ini, udah dibayarkan apa belum? Karena kan aku udah mentransferkan uang. Kalau misalnya belum, aku datengin sekolahnya untuk bikin klarifikasi bahwa emang uangnya itu tidak disalurkan ke sekolah itu. Nanti baru kita usut orang tuanya gitu. Jadi kita nggak akan tayang dulu sampai nanti kita make sure uangnya ini digunakan untuk apa sama dia gitu. Apakah dia bisa menjadi orang yang jujur dan amanah, berubah, atau tetap menjadi Mbak Tanti yang suka memanfaatkan keadaan orang lain. Ya, kenapa aku bilang manfaatin? Ya manfaatin lah, dibantu dimanfaatin, dibantu sama teman dimanfaatin. Terus bahkan kalau buat aku sebenarnya secara logika, kalau aku jadi orang tua, aku nggak akan lah untuk mendapatkan belas kasih bilang anak meninggal dan lain-lain. Even anak asuhku sendiri aja, aku lebih baik usaha banting tuh nyuci kayak jadi apa, orang sehat kok, nggak sakit, nggak kenapa-napa. Kenapa kita nggak gunakan tangan dan kaki kita untuk mencari uang gitu ya, entah mungkin ngerongsok ya, nggak butuh modal gitu, ngupasin bawang apa aja lah ya apa aja yang penting kan dapat uang untuk anak. Jadi ada usaha loh sebagai orang tua nih, udah usaha, bukan usahanya malah nipu-nipu orang, kan nggak baik juga kayak gitu, apalagi itu dikonsumsi sama anak. Iya, benar. Hasil nipunya dikonsumsi sama anak itu nggak baik. Nah, kalau untuk masalah pembulian, aku rasa Bohong kayaknya orang diajar-ajarin ya, tadi ngomong. makanya gitu, karena Terus anak kecil kayaknya nggak sepinter itu ngomong bahasanya. Iya, bahasanya gitu kayak Betul. mama kamu kok nipu kan sih? sebenarnya kan sudah diblur juga gitu loh, sudah diblur juga sesuai dengan perjanjian pertama. Kita masih ada kok video-videonya, nggak akan kita hapus. Kalau kita kesepakatan dari awal ya kita pasti ikutin, kita blur, oke di blur, kan yang minta blur ibunya aja, bener kan? Ya udah kita blur, kok sekarang masih ada pengancaman dan lain-lain gitu. Bukannya kita yang ngebantu dibaikin malah diginiin, kan jadi aneh ya gitu. Tapi aku menjadi pembelajaran juga sih, nggak semua orang yang kita bantu itu sesuai dengan apa yang kita mau ya. Kadang kita ngebantu orang, pola pikirnya itu berbeda-beda, tapi gimana pun setidaknya aku udah berusaha ngebantu Mbak Tanti dan keluarganya ini untuk hidupnya lebih baik. Tapi kalau emang dia tidak mau dibantu dan dirubah hidupnya, ya kita serahkan lagi sama dia, itu mau jadi apa ya. Betul, kalian juga banyak yang komen temennya baik-baik, banyak yang peduli. Sebenarnya baik-baik banyak yang peduli ya, tapi kan tergantung dari orang yang mau dibantu itu gitu loh. Mau menerima dengan baik juga nggak, kalau misalnya bergantung sama orang mulu, kan semua orang punya kapasitas ya. Iya benar. Gitu, punya hidup masing-masing, punya keluarga masing-masing, masa yang ngurusin dia aja kan nggak mungkin juga. Orang tuanya aja nggak ngurusin dia, masa kita yang orang lain ngurusin dia? Sampai telepon nggak diangkat aja dimarah. Iya. Yang buat Iya. Padahal kita punya kesibukan ya, ada kerja, ada yang kuliah. Jadi apa nih nanti harapannya? Kedepannya ini kan teman-temannya, suara hati temennya, apa harapannya ke depannya? Paling dari semua yang udah dia lakuin, harapan kita paling dia benar lah jagain anaknya, maksudnya nafkahin anaknya, mau kerja apapun itu penting dia punya, seenggaknya punya uang untuk makan anaknya halal lah ya, biar caranya nggak kayak gini terus gitu. Takutnya kan iya, kalau anaknya dikasih makan uang kayak gini terus, dididik nggak bener kan, takutnya gedenya Mental anaknya iya. ya? Malah dia kan bilang kalau mental anaknya bakalan kena kalau dia viral kan, padahal sebenarnya mental anaknya udah kena kalau dia awal kayak gitu ya. Pasti kan lama-lama pasti mental anaknya juga kena, lama-lama anak dewasa kan Ngikutin ibunya, ibunya kan tahu nelfon, bohong-bohong gitu. tahu cara ibunya nyari uang kayak gimana. Gitu aja sih Teh. Terus paling untuk suaminya juga lebih tanggung jawab lagi sih sama kita. Betul, karena gimana pun suami itu adalah pimpinan ya. Iya, dia kan udah ini kan, udah apa?
ya, punya tanggung jawab. iya maksudnya udah punya tanggung jawab, ada anak, ada istri, dan itu pilihan dia kan untuk Udah kawin muda ya? jadi ibu, jadi ayah sama jadi suami. Tapi kenapa sampai gini kan kita juga sayangin banget kan. Apalagi suaminya masih sehat bugar juga, masih bisa kerja apapun itu, tukang parkir kayak apa kayak. Betul. Parkir gratis lagi ya. Iya. Apalagi kan suaminya katanya kan jagoan. Oh iya. Bisa lah. Iya. Kita lihat udah takut deh dia. Karena kita pas kita up ini banyak beberapa yang komen ya Mbak ya, tetangganya, katanya emang terus udah orang-orang yang kayak gitu kenal. Iya, dia pernah nyolong apa? Lem tikus. Oh iya betul. Aku juga baca itu. Emang bener sih katanya banyak banget tetangganya Dia yang sering ngomong. ngambil barang Iya, di itu. di Alfa ya. katanya dia pernah digiring tuh, pernah viral di sini, pernah ngambilin barang-barang di Alfa Barang-barang. pokoknya gitu. Lem tikus kan? Apa itu? Iya, ada yang bilang lem tikus, ada yang bilang kebutuhan gitu, kebutuhan untuk Anak dia ya? gitu. Untuk dia untuk anaknya gitu. Iya, jadi katanya suaminya pernah ngejemput dia di Alfa Alfa. karena dia nyolong. Karena kan keluar dari sekolah kita aja gara-gara nyolong. Iya, klepto ya. Iya, jadi kayak udah habitnya aja kayak gitu. Makanya yang ditakutin tuh anaknya aja kayak. Kasian ya. Iya, anaknya. Sebenarnya yang lebih bagus anaknya emang diamankan sih. Iya kan. Itu nanti. Kalau kayak gitu terus kan takutnya anaknya mentalnya jadi sama kayak dia nanti, minta terus. Nggak mau usaha. Tapi ya kalau untuk itu oke lah. Tapi yang lebih kasihan lagi kalau anaknya harus menahan lapar Iya. karena keegoisan orang tua nggak mau kerja gitu. Itu yang paling kasihan sih. Aku nggak tega aja kalau anak-anak yang lagi masa-masanya pertumbuhan itu kelaparan gitu. Bahkan yang waktu aku kasih ya cerita ya, katanya cuman 1-2 hari udah habis ya. Iya, katanya anaknya saking doyannya ya Allah, itu aku langsung ngenes banget. Semua sembako mulai dari cemilan, susu dan kan itu lain-lain. banyak banget ya. Iya itu banyak banget, terus Ada itu sabun, habis, segala. katanya itu habis pun anaknya itu sering doyan nyemil, jadi kayak 1 harian dia nyemil makan sepuasnya, 2 hari ludes katanya gitu. Makanya miris, gimana nih kita mau bantu juga, kita punya kapasitas gitu, takutnya kan kita salah juga kan. Kalau kita mau ngambil alih anaknya, orang tuanya sehat kok gitu, ibunya bukan ODGJ, bapaknya juga sehat, nggak ada cacat fisik itu kan nggak sehat, bisa cari kerja, jadi aku nggak bisa yang kita rawat kecuali ibunya ODGJ, duafa mungkin oke lah kita rawat, yatim piatu oke kita rawat, insya Allah ikhlas, karena sekali lagi kita jelaskan kita yayasan independen swasta, jadi bergerak di sendiri, nggak ada bantuan dari pemerintah atau dari aparat gitu tuh, kita nggak ada donatur aja, kita nggak ada. Jadi ya ketika kita ngebantu kita harus lihat nih, wah ini benar-benar tepat sasaran. Kayak Ade Arya ya di Cirebon itu kita kasih bantuan, kita kasih bantuan, kita bantu apapun yang dia butuhkan, tapi ingat jangan diminta. Yang namanya orang kalau udah minta itu pasti ngarep ya. Iya, nanti akan bergantung, aji mumpung akan bergantung lagi. Anaknya tuh kayaknya udah iya udah mental suka minta juga kayak nih. Masa berani ngomong gini? Mana baju buat aku, katanya mau dikirim. Masa anaknya berani minta ya? kan juga gitu. Tante Bida mana? THR kan Tante Bida kerja. Gitu. Itu diajarin banget ya. Iya parah. Takutnya kan jadi kebiasaan nanti anaknya. Apa-apa minta kalau Ini rumahnya dekat nggak sih sama di sini? lumayan ya, Cak. Dia pasti cakung kayak apa? Klender. Jauh ya? Setengah jam ya. Udah aku mau, kan aku janji mau beliin tas anaknya kan. Udah aku bawain, gitu. Jadi aku nggak mau punya utang lagi. Iya bener. Udah selesai gitu maksudku. Itu udah emang apa wajarnya mah emang tanggung jawab. Orang tua iya, orang tua Dia gimana kayak betul. tanggung jawabnya. Ya namanya kita udah punya anak, mau anak jadi kayak gimana itu tanggung jawab orang tua gitu loh. Tapi kan ya gimana kalau orang tuanya kayak gitu, kita juga ya namanya ngelihat kesian juga gitu. Dia katanya cerita tasnya udah jelek, udah nggak inilah, udah kotor, sudah sobek-sobek. Kan kita juga nggak tega ya ceritanya kayak gitu. Ya benar apa enggak sih kita nggak tahu. Karena aku pun nggak lihat, katanya ada di atas gitu. Barang-barangnya itu anaknya cerita pas lagi di salon. Anak yang cewek. Jadi kayak belajar ini lumayan. Mentalnya udah mental pengemis juga anak-anaknya. Dia suka minta gitu. Tapi yang kasihan lagi
itu nggak ada yang bantu ya? Keluarga, saudara, ibu. Iya capek deh, bantuin. Keluarganya itu abangnya tuh. Tapi ya gitu. Tapi mereka berdua nggak pernah kerja, gitu. Gimana nggak capek? Juga. Kan abangnya tuh dia bilang kan pas kita datang ke rumahnya tuh katanya abang gue kerja enak, rumah ada gitu. Tapi nggak minta 50 ya, minta 50 aja nggak dikasih gini. Makanya aku bilang lah, abang lu aja yang bayarin utang-utang lu di tempatnya yang dulu. Jadi abangnya tuh dulu utang terus suka bohongin orang gitu. Dibayarin yang bayar. Makanya nggak mau bayar, bayar. nggak mau ngasih lagi sekarang. Iya lagi juga bukan tanggung jawab keluarga lagi sih, Iya, sebenarnya kan? tanggung jawab suami. Suami itu. Oke, yaudah kita tunggu follow up nanti ya guys. Abis ini coba saya make sure lagi, nanti sambil di jalan kita follow up sampai dia bilang iya, saya transfer langsung. Jadi hari ini Kamis, Senin atau Selasa kita follow up ke sekolahnya seperti apa. Bener nggak nih, penasaran sih aku juga. Karena dia ngerong-ngerong terus, jadi maksudku entah duitnya buat dipakai ke yang lain atau emang untuk sekolahnya gitu. Jadi aku juga jadi penasaran, tapi kita lihat nanti ya. Oke, ikutin terus.